42 wanita di ladang tebu oleh dukun AS. Kehidupan awal. Suraji hanyalah seorang pria tamatan SD yang berpenampilan biasa aja, kurus dan jangkung. Sama sekali nggak ada pancaran karisma layaknya tokoh ataupun dukun terkenal. Terlahir dengan nama Sagimin pada tanggal 10 Januari tahun 1949. Dia merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Ayahnya bernama Jogan dan ibunya Sarti. Dan ketika dia berusia 7 bulan, ayahnya meninggal. Selain itu, dia juga memiliki nama lain yang dia dapatkan dari banyak hal di hidupnya. Ketika kecil, dia pernah tercebur ke dalam sumur. Beruntungnya dia selamat dan sejak kejadian itu, dia dipanggil dengan sebutan nasib karena keberuntungannya. Dia juga memiliki kebiasaan melakukan pencurian lembu di daerah Stabat, Sumatera Utara dengan membawa kelewang. Dan karena itu, dia dipanggil sebagai nasib kelewang. Sedangkan nama Ahmad Suraji didapatnya setelah dia bebas dari penjara karena kasus pencurian lembu. Ketika dia berusia 27 tahun, dia menikah dengan seorang wanita bernama Tumini. Dari pernikahan tersebut, mereka memiliki 4 orang anak laki-laki. Dengan alasan ingin memiliki anak perempuan, Suraji memutuskan untuk menikah lagi. Namun, dia menikahi adik kandung istrinya sendiri, yaitu Tuminah dan Ngatiah, serta memiliki 5 anak lagi dari pernikahan tersebut. Ibunya sebenarnya setuju kalau dia menikah lagi, cuman karena dia menikahi 2 wanita sekaligus, bahkan mereka adalah kakak beradik, ibunya terus-menerus marah kepadanya, yang membuatnya mengusir ibunya sendiri dari rumah. Ibunya bercerita sejak Suraji berusia 12 tahun, dia suka sekali membaca buku-buku perdukunan yang ditinggalkan oleh almarhum ayahnya, yang juga dikenal sebagai dukun di kampungnya. Selain itu, Suraji juga mengaku sering didatangi oleh ayahnya melalui mimpi dan mengajarinya bagaimana mendapatkan kesaktian. Entah pada akhirnya dia beneran jadi sakti atau enggak. Oleh masyarakat, Suraji dianggap sebagai orang pinter atau dukun. Dan kemudian panggilan datuk pun disematkan kepadanya. Banyak orang yang mendatangi rumah Suraji untuk meminta pertolongan, baik berobat karena sakit, pasang susuk, dan tahayul-tahayul lainnya. Sebut saja Yanti. Pada suatu hari, Yanti bertemu dengan temannya yang terlihat cantik dan segar. Dia bertanya, apa rahasia agar terlihat cantik sepertimu? Temannya tersebut bercerita bahwa dia menjadi cantik dan merasa segar karena bantuan seorang dukun sakti bernama Ahmad Suraji atau dukun AS. Dan Yanti yang tergoda memutuskan untuk datang ke rumah Ahmad Suraji. Seperti layaknya berkonsultasi dengan seorang dukun, Yanti diberi air putih yang sudah diludahi dan dibacakan mantra, kemudian meminumnya. Suraji mengatakan kepadanya, jika ingin hasil yang bagus, Yanti harus datang lagi dan menjalani sebuah ritual di dekat perbatasan desa pada malam hari. Yanti yang tidak curiga akhirnya bertemu kembali dengan Suraji pada malam hari. Di sebuah ladang tebu, Suraji menggali sebuah lubang kecil dan menyuruh Yanti untuk melepaskan pakaiannya dan masuk ke dalam lubang tersebut untuk melakukan ritual tapa pendem atau bertapa sambil mengubur diri. Sebenarnya di sini Yanti udah mulai curiga dan merasa ada yang nggak benar. Tapi karena hasrat ingin menjadi cantik begitu kuat, Yanti tetap mencoba mengikuti arahan Ahmad Suraji. Hingga pada suatu momen, tiba-tiba Suraji membekap kencang Yanti. Dan secara refleks, Yanti melawan karena mengira akan diperkaos. Yanti berhasil mendorongnya hingga terjungkal ke lubang galian. Dengan pakaian sekedarnya, Yanti berhasil melarikan diri. Tapi karena malu dengan aibnya karena pergi ke dukun, Yanti tidak pernah membeberkan kejadian itu kepada siapapun. Penemuan. Pada tanggal 27 April 1997, sore hari di Dusun Aman Damai, digegerkan dengan penemuan sebuah mayat perempuan. Kegegeran itu bertambah parah karena sebelumnya seorang wanita berusia 21 tahun bernama Sri Kemaladewi dinyatakan hilang. Dan mereka berharap bahwa mayat tersebut bukanlah Dewi. Tapi ternyata dugaan mereka benar. Mayat tersebut adalah Sri Kemaladewi yang hilang sejak 3 hari yang lalu. Dan polisi pun bertindak cepat menyelidiki siapa pelakunya. Setelah diselidiki, sebelum menghilang, Dewi dikabarkan sempat bertengkar dengan suaminya yang bernama Tumin. Bahkan mereka telah pisah ranjang. Orang tua Dewi pun meyakini bahwa Tuminlah pelaku pembunuhan tersebut. Dan untuk keperluan penyelidikan, maka polisi menahan suami Dewi tersebut. Pihak kepolisian nggak mau terburu-buru menetapkan Tumin sebagai tersangka. Apalagi berdasarkan penyelidikan lanjutan, beberapa tahun sebelumnya juga pernah ditemukan mayat wanita di ladang tebu. Tapi kasus tersebut terpaksa dihentikan karena kurangnya bukti. Dan pada suatu ketika, seorang pria bernama Andreas mengatakan kepada polisi bahwa sebelum menghilang, dia pergi mengantarkan Dewi ke rumah Ahmad Suraji untuk berkonsultasi. Polisi pun dengan cepat mendatangi rumah Suraji dan mengakui bahwa benar Dewi pernah datang berkonsultasi. Tapi setelah maghrib, Dewi sudah pulang ke rumahnya.
Karena kurangnya bukti, polisi kembali menghentikan penyelidikan. Tapi polisi tidak menyerah dan terus mendalami laporan-laporan tentang orang hilang. Dan sampai pada satu kesimpulan bahwa kebanyakan dari orang yang hilang tersebut adalah pasien Ahmad Suraji. Bermodalkan informasi tambahan tersebut, polisi pun menggeledah rumah Ahmad Suraji dan menemukan banyak pakaian, perhiasan, dan barang-barang wanita yang ditemukan baik di dalam rumah bahkan di bawah tumpukan jerami di kandang sapi. Dari salah satu pakaian tersebut ditemukan sebuah pakaian yang diyakini milik Dewi. Ahmad Suraji pun ditangkap beserta ketiga istrinya. Hukuman. Lewat interogasi yang panjang, akhirnya Suraji mengaku bahwa dialah yang membunuh Dewi. Tapi polisi nggak puas dan terus mendesaknya yang membuatnya mengakui perbuatannya atas 16 korban menjadi 42. Dan dia beralasan melakukan hal keji tersebut berdasarkan bisikan gaib demi mendapatkan kesaktian. Dia juga mengakui telah melakukan perbuatannya tersebut sejak tahun 1986 hingga 1997. Dia dibantu oleh istri tertuanya yaitu Tumini dalam melakukan aksinya tersebut. Sementara kedua istrinya yang lain dinyatakan tidak bersalah dan diizinkan pulang ke rumah. Suraji disidangkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Sumatera Utara pada tanggal 22 Desember tahun 1997. Masyarakat pun berbondong-bondong menonton jalannya sidang. Saking banyaknya pengunjung, pihak Pemda Deli Serdang sampai menyiapkan tenda besar serta 4 televisi monitor bagi pengunjung yang tidak kebagian tempat duduk di dalam sidang. Dengan penuh drama dan banding, akhirnya pengadilan memutuskan hukuman mati untuk Ahmad Suraji dan hukuman seumur hidup untuk istrinya Tumini.